Jumpa lagi kita dengan Pak Ketua KPU Kota Bau-Bau, Pak Edi Sabara, dan pada kesempatan ini kita akan mengulik terkait dengan bagaimana jumlah pemilih yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, Pak Ketua, bisa dijelaskan jumlah pemilih di Kota Bau-Bau sampai tahapan sekarang itu sudah berapa jumlahnya, Pak Ketua? Sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum, bahwa tahapan pemutahiran data pemilih, penyusunan dan pemutahiran data pemilih itu adalah dimulai bulan Desember kemarin. Itu pertama adalah kami menerima data dari KPU RI, tentunya dari Kemendagri, data dalam bentuk DP4, daftar potensial pemilihan. Itu kami terima dari KPU RI, kemudian kami validasi di lapangan dalam kegiatan coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, jumlah yang kami terima kemarin, setelah kami melakukan pencocokan dan penelitian, itu jumlah yang kami terima dari DP4 dari pemerintah tersebut adalah berjumlah 110.513. Makanya dari jumlah itu kami validasi. Kami lakukan coklit, pencocokan dan penelitian oleh petugas kami di bawah oleh Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih. Pencoklitan mereka itu melakukan kegiatan di masyarakat dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa di dalam rumah tersebut ada sesuai daftar nama yang diberikan sudah memenuhi syarat untuk jadi pemilih. Kemudian yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dimasukkan sebagai pemilih. Yang tidak memenuhi syarat itu kita keluar. Begitupun yang meninggal ataupun yang sudah pindah penduduk ke tempat lain. Nah, sehingga pada saat setelah dimutahirkan 5 April kemarin, 5 April 2023, kami melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara itu berjumlah 109.259, berkurang dari jumlah DP4 dari pemerintah, berkurang. Hal-hal yang berkurang itu sudah pasti bahwa ada yang ganda dengan di tempat lain, orang yang sama tapi sudah menjadi penduduk di tempat lain. Kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang menjadi TNI Polri, ya. Sehingga daftar pemilih sementara kita per tanggal 5 April 2023 itu berjumlah 109.259. Setelah itu kami dalam subtahapan pemutahiran data itu ada masukan dan tanggapan masyarakat, yang mana apabila ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS supaya segera mendaftar. Mendaftarnya adalah bisa di TPS kelurahan dan di KPU. Berkas yang disampaikan adalah cuma KTP dan kartu keluarga. Itu sudah cukup kami lihat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai calon pemilih. Nah, itu. Kemudian untuk mengecek seseorang terdaftar sebagai pemilih, itu selain di kelurahan, di KPU juga bisa melalui ceknik online, itu cek dptonline.kpu.id. Di situ bisa kita mengecek nama kita terdaftar di TPS mana, kemudian kelurahan mana, itu bisa kita cek. Nah, hari ini mulai tanggal 7 sampai 7/8 itulah rekapitulasi di tingkat kelurahan. Kemudian 9 sampai 10 itu adalah rekapitulasi pemilih daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu di tingkat PPK. Nah, untuk di KPU itu mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 11 sampai 12. Nah, kami rencanakan besok itu tempatnya di Galaxy Inn pukul 8:30 kami melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Tentunya ini akan menjadi dasar juga untuk penyusunan DPT. Tapi prosesnya manakala ada misalnya
eh, pemilih yang belum terdaftar itu kami himbau untuk segera mendaftar dengan metode ke kelurahan, ke KPU atau melalui rekening online. Itu harapan kami. Berarti sampai hari ini itu Pak Ketua ya 110.513. 109.259. Oh itu ya. Ya. Nanti akan diplenokan lagi besok. Ini adalah jumlah daftar pemilih sementara. Sementara yang akan kita plenokan besok itu kita belum tahu, karena yang akan kita lihat adalah rekapitulasi di tingkat PPK. Jadi rekapitulasi tingkat PPK itu akan kami rekap kembali. Jadi hari ini kami belum tahu berapa nilainya, berapa jumlah pemilih. Boleh tahu Pak Ketua, 5 tahun lalu kita punya jumlah pemilih berapa? 5 tahun lalu itu adalah pada pemilu 2019 itu adalah 107.000 sekian. 107.000. Berarti tidak terlalu jauh penambahannya dengan 5 tahun sekarang ini. Iya, tidak. Sekarang berkisar 109.000 sekian, ada selisih 2.000. Ya. Kira-kira apa penyebabnya itu Pak Ketua sehingga angkanya itu tidak seberapa besar dibandingkan 5 tahun lalu? Kalau melihat keadaan yang sekarang, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk kita atau pertambahan jumlah pemilih kita itu agak sedikit melambat. Salah satunya adalah bahwa selain program nasional tentang KB itu mungkin dianggap berhasil tanda kutip, ya kan. Kemudian yang kedua, jumlah kematian pada usia-usia yang rentan itu semakin banyak. Nah, yang ketiga juga adalah proses perpindahan penduduk, baik pindah masuk ke Kota Bobo maupun pindah keluar dari Kota Bobo ke daerah itu sangat mudah hari ini, sangat mudah, sehingga sudah pasti akan mempengaruhi jumlah penduduk kita. Yang keempat adalah juga banyaknya putra-putri kita yang dari sipil, yang adik-adik kita yang menjadi anggota TNI dan Polri, sehingga mereka pasti tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi pemilih. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan kenapa jumlah pertambahan penduduk kita atau jumlah pemilih kita itu tidak berbeda jauh dengan pemilu 2019. Kemudian mungkin ada faktor lain terkait dengan pemutahiran data yang sudah lebih prima yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan adanya juga digitalisasi, sehingga tidak bisa lagi dulu misalnya ada satu orang punya berapa KTP, sekarang mungkin itu juga faktor itu Pak Ketua ya? Ya, makanya tadi itu salah satunya yang menyebabkan adalah misalnya yang pindah penduduk. Yang pindah penduduk itu bukan dimaknai sebagai pindah memilih. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Pindah penduduk itu adalah kewenangan daripada pihak Capil. Pindah pemilih itu adalah kewenangan dari pihak KPU. Seseorang yang pindah penduduk belum tentu pindah memilih. Ya. Bisa jadi orang yang pindah penduduk, ya, tapi di data ke daftar pemilih kita masih ada karena mereka tidak melaporkan. Ya. Tapi namun demikian melalui koordinasi kami dengan pihak Capil itu kami setiap 3 bulan kami melakukan koordinasi, dan di tahun 2020, 2021 dan terakhir kemarin bulan 9 2022 kami melakukan namanya pemutahiran data berkelanjutan. Di situ kami bisa koordinasi dengan pihak Capil, mana-mana yang misalnya sudah pindah penduduk kami bisa dapatkan informasi untuk minimal dicatat dalam daftar pemilih kami bahwa ini adalah sudah pindah penduduk, sehingga kami coret dalam daftar pemilih. Berarti Pak Ketua, kalau dilihat tren yang ada, jumlah partai politik kita itu bertambah dari 16 menjadi 18. Berarti kan jumlah caleg juga bertambah. Sementara jumlah pemilih kita itu relatif tetap. Berarti bisa dikatakan kontestasi itu akan semakin ketat gitu Pak Ketua ya? Ya, apalagi hari ini bahwa untuk menjadi pertama adalah masyarakat sekarang sudah pada cerdas. Ya, sudah pada cerdas bahwa sekarang masyarakat sudah bisa melihat mana partai-partai yang sesuai dengan pilihannya mereka itu yang pertama. Yang kedua, dalam partai itu ada caleg-caleg juga yang menjadi pilihan-pilihan mereka, baik itu keluarga maupun itu teman maupun itu adalah dan sebagainya, sehingga
masing-masing partai politik itu saling berkompetisi. Tentunya inilah kompetisi sehat kalau menurut kami. Walaupun jumlah partai secara nasional kita 18, saya yakin bahwa mereka masih tetap optimis menatap pemilu 2024 ini. Oke, makasih Pak Ketua.